Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya dengan perspektif yang lebih luas, sehingga hidup kita bisa kita hayati sebagai anugerah yang menakjubkan. Dan memang hidup kita itu menakjubkan. Hanya sayang, seringkali perspektif, cara pandang kita terbatas. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa hidup kita itu menakjubkan. Supaya bisa melihatnya, jalannya sederhana, membuka perspektif kita. Makin luas, sehingga segalanya bisa kita terima, bisa kita syukuri. Dan itu sebetulnya sederhana, yaitu dengan mencoba membuka wawasan, membuka pikiran, dan melepaskan semua yang keliru atau tidak tepat. Dan banyak yang keliru. Terutama pengertian kita, bahwa kita itu terpisah dengan semesta, dengan alam. Itu keliru. Sebetulnya kita interbeing. Di dalam diri kita ini memang individu, tetapi di dalam diri kita juga ada banyak individu lain. Bakteri-bakteri yang membantu kita untuk pencernaan, memproses makanan, dan juga memproses sel-sel serta juga otot-otot dalam diri kita. Maka kita perlu menyadari bahwa diri kita itu bukan singular. Itu salah satu contohnya. Juga menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya terpisah dengan semesta. Kalau kita ambil nafas, menghembuskan nafas, nafas itu milik Tuhan, bukan milik kita. Berarti kalau Tuhan mengatakan, aku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam aku, ya memang benar, kita interbeing. Tuhan Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Supaya kamu hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu. Jelas, dalam diri kita ada nafas ilahi. Nafas kita milik Tuhan. Tetapi juga, nafas kita itu juga milik sesama. Atau sebaliknya, kalau lihat pohon hijau lalu berfotosintesa, itu sebenarnya nafas kita. Kalau daun-daun itu nggak bernafas, kita juga mati. Karena apa yang dilakukan oleh daun-daun dengan fotosintesisnya membuat oksigen cukup untuk kita hirup menjadi kekuatan nutrisi diri kita. Maka saya yang bernafas, itu menjadi satu dengan nafas yang ada di pohon-pohon. Kalau saya menghembuskan nafas dan Anda menghembuskan nafas, kita satu. Tidak bisa mengatakan, ini nafas saya hembuskan, nanti saya hirup lagi. Kamu nggak berhak loh ya menghirup nafas yang saya hembuskan. Nggak bisa. Kita satu kalau kita menyadari nafas. Nah itu berarti juga kalau pohon-pohon bernafas, memproses karbon menjadi oksigen, itu juga nafas kita. Tapi bukan hanya nafas. Tanah, bumi. Di situ kita. Itu sumber nutrisi hidup kita. Kalau nggak ada bumi, nggak ada makanan yang kita makan, kita nggak bisa. Kita ada bersama, interbeing. Bahkan menurut penelitian, sel-sel, atom-atom dalam diri kita itu berasal dari galaksi-galaksi yang ribuan tahun. Sehingga menyusun atom-atom yang ada dalam diri kita ini. Itu berarti bahwa galaksi-galaksi itu juga di dalam diri kita. Maka kita bisa mengatakan, saya hidup sebagai individu, mempunyai tubuh individu, tetapi juga mempunyai tubuh semesta. Nah, kita itu nggak terpisahkan dengan yang lain. Interbeing. Maka hidup egoistik itu hidup nggak masuk akal. Nggak bisa hidup sendiri. Karena juga kalau digali lebih dalam, sebetulnya konsep tentang diri itu sebetulnya hanya relasi. Anda tampil sebagai relasi. Kalau Anda tampil sebagai bapak, itu pasti ada relasinya dengan anak-anak. Kalau sebagai suami, itu pasti ada istri. Dan sebaliknya. Kalau Anda sebagai pejabat, pasti ada anggotanya. Kalau Anda pengusaha, pasti ada
timnya. Relasi semua. Begitu dilepas relasi satu persatu, kita tuh nggak ada. Itu seperti bawang merah itu. Terdiri lapisan-lapisan relasi. Begitu relasinya dilepas, ya nggak ada. Kosong. Kita adalah relasi. Maka kita itu sebetulnya adalah interbeing. Tidak pernah hidup sendirian. Dan kita tidak terpisahkan dengan yang lain. Literally. Nafas juga diambil dari pohon yang berfotosintesis. Makanan itu dari bumi yang kita pijak. Dan nafas kita dari nafas Allah. Bukan dari diri kita sendiri. Karena itu kita nggak bisa mengendalikan nafas, mengatur nafas, nggak bisa. Paling hanya mengatur dihirupnya lebih panjang atau lebih pendek daripada dihembuskan. Hanya itu. Tapi kalau mengatakan, saya nggak mau bernafas, nggak bisa. Karena nafas bukan milik kita. Boro-boro kita mau mengatur yang lain. Maka yang paling penting adalah menerima. Menyadari bahwa kita adalah satu. Dengan semua ciptaan yang lain. Dan itu juga yang didoakan oleh Tuhan Yesus pada akhir-akhir hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mohon supaya semua muridku menjadi satu. Seperti Engkau dan aku, ya Bapa, adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Yaitu ketika mereka semua bersatu." Dan sebetulnya bukan hanya murid Yesus, dalam arti yang sudah dibaptis. Tetapi siapa saja dalam kenyataannya, kita semua dalam satu kesatuan dengan yang lain. Interbeing, tak terpisahkan. Mengatakan aku itu karena ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain, ngapain saya bilang aku? Karena keterhubungan kita, maka kita kemudian eksis. Eksistensi kita ada dalam relasi-relasi. Dan karena itu kita perlu menjaga kesatuan itu. Dan ketika kita sungguh bersatu, maka yang ada hanya damai sejahtera saja. Karena kita satu. Kecemasan, ketakutan, persaingan, karena kita menganggap aku dan yang lain itu berbeda. Padahal kita satu. Tak terpisahkan. Interbeing. Yang satu ada, yang lain ada. Yang lain nggak ada, yang satunya juga nggak ada. Dan Allah selalu ada bersama kita. Maka kita sungguh-sungguh diajak untuk menghayati kehidupan ini sebagai sebuah kesatuan. Dan di situ kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati muncul ketika kita sadar bahwa aku dan yang lain adalah satu. Sehingga tidak ada ancaman, tidak ada persaingan. Yang ada adalah saling mendukung, saling menghidupkan. Ketika tidak ada damai, akulah yang membawa damai sejahtera. Ketika tidak ada sukacita, akulah yang membawa sukacita. Karena akulah sumber. Seperti yang lain adalah sumber bagi saya adalah sumber bagi yang lain. Dan karena itu, kehidupan dalam kesatuan persaudaraan dengan sesama maupun dengan ciptaan yang lain adalah kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang menakjubkan. Maka mari kita memperluas cara pandang kita, memperluas kesadaran kita, sehingga kita bisa menerima segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Dengan cara hidup itu, kita kemudian sadar, itulah cinta. Cinta adalah keterbukaan, kesediaan untuk menampung siapa saja sebagai bagian dari diri kita. Dan dengan cara hidup seperti itu, hidup sungguh menakjubkan. Dan kita bisa menjadi sumber yang membawa kebaikan, cinta kasih, rasa syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.